Baik, kelompok kami akan memaparkan materi tentang lompat tinggi. Yang pertama, pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang bertujuan untuk melompat setinggi mungkin dengan teknik yang benar, melewati mistar horizontal dengan gaya tertentu. Dalam perlombaan, peserta yang mencapai lompatan tertinggi akan menjadi pemenangnya. Yang kedua, kita akan membahas sejarah dari lompat tinggi. Lompat tinggi hadir di awal abad ke-19 pada perlombaan di Skotlandia. Lalu pertama kali dilombakan pada Olimpiade modern pertama tahun 1896 khusus kategori pria di Athena, Yunani. Untuk kategori wanita pertama kali diadakan pada Olimpiade tahun 1928 di Amsterdam. Kemudian selanjutnya di Indonesia, sejarah lompat tinggi di Indonesia itu dimulai setelah dibentuknya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau biasa disebut PASI pada tahun 1990. Atlet Indonesia bernama Suwiono memecahkan rekor nasional lompat tinggi pada tahun 1987. Ada juga atlet asal Bali bernama Widiana adalah atlet pertama di Indonesia yang melompati mistar gawang lebih dari 2 meter di tahun 1984. Yang ketiga yaitu induk organisasi. Induk organisasi internasional olahraga lompat tinggi yang merupakan cabang dari olahraga atletik ini adalah International Association of Athletic Federation yang berganti nama menjadi World Athletic. Pada tahun 2019 hingga saat ini, induk organisasi nasional untuk cabang olahraga ini adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Poin D, peraturan lompat tinggi. Yang pertama, pelompat harus melompat dengan tolakan satu kaki. Yang kedua, sebuah lompatan dianggap gagal jika pelompat melepaskan palang atau tiang. Yang ketiga, dalam perlombaan, setiap atlet memiliki 3 kesempatan untuk melompat pada ketinggian yang sama. Yang keempat, tinggi tiang mistar minimal 2,5 meter. Yang kelima, panjang mistar minimal 3,15 meter. Yang keenam, jarak kedua tiang mistar 3,9 sampai 4,02 meter. Yang ketujuh, tempat pendaratan berupa matras. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik dasar. 1. Awalan. Lari ancang-ancang dengan kecepatan yang terkontrol sesuai strategi. 2. Tolakan. Tolakan atau melompat menggunakan salah satu kaki terkuat agar seluruh tubuh terangkat hingga melewati mistar. 3. Melayang. Posisi tubuh saat melayang di udara melewati mistar dengan teknik tertentu sesuai gaya. 4. Mendarat. Posisi tubuh yang telah melewati tiang mistar dan jatuh ke matras. Pendaratan yang paling umum yakni mendarat dengan kedua kaki ataupun menggunakan tubuh bagian belakang. Sekian penjelasan dari saya. Yang berikutnya, gaya. Yang pertama, gaya gunting atau skisors. Gaya ini sudah digunakan dari awal abad ke-19, termasuk gaya yang banyak digunakan oleh pemula karena gerakannya yang tidak rumit. Poin utama dari teknik gunting adalah para atlet mendarat dengan posisi berdiri di atas matras. Tahapan dalam melakukan gaya gunting. Yang pertama itu awalan, lari lurus dengan sudut 30 derajat ke depan. Yang kedua, perpanjang langkah kaki saat mendekati mistar. Yang ketiga, lakukan tolakan menyamping dari mistar. Yang keempat, melompat dengan salah satu kaki melewati mistar terlebih dahulu. Yang kelima, dilanjutkan dengan ayunan kaki satunya atau posisi kaki akan membentuk gunting ketika melompati mistar. Yang keenam, mendarat dengan posisi berdiri di atas matras. Yang berikutnya itu gaya guling sisi atau western roll. Adapun tahapan dari gaya guling sisi ini. Yang pertama, gaya ini membutuhkan koordinasi dan kelunturan tubuh yang baik. Yang kedua, posisi tubuh saat melewati mistar adalah miring dengan perut menghadap ke bawah. Yang ketiga,
Pendaratan dilakukan dengan teknik berguling untuk mengurangi risiko cedera. Langkah-langkah untuk melakukan gaya guling sisi atau western roll diantaranya yang pertama, ancang-ancang dari samping dengan sudut 35 derajat sampai 45 derajat dari mistar. Kemudian yang kedua, tolakan dilakukan oleh kaki terdekat dengan mistar, tubuh dimiringkan ke sisi yang berlawanan dengan kaki tolakan lengan diayun ke atas untuk membantu mengangkat tubuh. Yang ketiga, melayang saat kaki mulai melewati mistar, posisi kaki seperti kangkang. Sikap badan di atas mistar terlungkup dengan tangan, kepala, dan perut sejajar. Yang keempat, pendaratan dilakukan dengan berguling di atas matras, diawali sisi tubuh atau punggung terlebih dahulu. Yang ketiga, gaya guling perut. Yang pertama, ancang-ancang dari samping dengan sudut 35 derajat sampai 45 derajat dari mistar. Yang kedua, tolakan dilakukan oleh kaki yang terdekat dengan mistar, tubuh dimiringkan ke sisi yang berlawanan dengan kaki tolakan, lengan diayun ke atas untuk membantu mengangkat tubuh. Yang ketiga, melayang. Saat posisi ini, tubuh diputar sehingga posisi perut menghadap ke bawah dan sejajar dengan mistar. Yang keempat, bagian pertama yang menyentuh matras pendaratan adalah punggung atau dapat dilakukan dengan kaki ayun dibantu kedua tangan. Yang keempat, gaya Eastern Cut-Off. Gaya Eastern Cut-Off merupakan evolusi dari gaya gunting. Gaya ini mulai digunakan atlet profesional pada tahun 1940. Teknik cut-off saat tubuh melewati mistar menjadi ciri khas gaya ini. Gaya ini membutuhkan fleksibilitas tinggi. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan gaya Eastern Cut-Off. Yang pertama itu ancang-ancang dari samping dengan sudut 30 derajat sampai 45 derajat dari mistar. Yang kedua, tolakan dilakukan oleh kaki yang terdekat dengan mistar, tubuh dimiringkan ke sisi yang berlawanan dengan kaki tolakan. Lengan diayun ke atas untuk membantu mengangkat tubuh. Lalu yang ketiga, melayang saat berada di puncak lompatan, tubuh diputar ke posisi horizontal. Dan yang keempat, pendaratan dengan kaki tumpuan diikuti dengan berguling. Dan yang terakhir dalam gaya lompat tinggi itu ada gaya Fosbury Flop yang ditemukan oleh pelompat tinggi bernama Oregonian Dick Fosbury. Pada gaya ini, punggung akan membelakangi mistar saat melayang dan melewatinya. Teknik ini merupakan teknik yang populer digunakan. Tahapan-tahapan untuk melakukan gaya Fosbury Flop diantaranya yang pertama, tahapan awalan dilakukan dengan berlari cepat dan menikung atau melingkar dengan jarak awalan sekitar 7-9 langkah. Lalu yang kedua, jika menolak menggunakan kaki kanan, maka tolakan dilakukan di sebelah kiri mistar. Yang ketiga, pada saat melayang, posisi tubuh telentang menghadapi ke atas dengan kaki rileks dan punggung dilengkungkan ketika berada di atas mistar. Dan yang keempat, mendarat dengan tubuh bagian belakang atau dapat dilanjutkan dengan berguling ke belakang untuk mereduksi kecepatan saat mendarat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.